Amerika Serikat kembali memperkuat benteng pertahanan Taiwan. Mereka mengajukan paket penjualan senjata besar-besaran senilai lebih dari belasan miliar dolar. Suntikan bantuan ini difokuskan pada senjata yang bisa menjadi perisai sekaligus pedang bagi Taiwan untuk menjaga wilayah mereka dari ancaman luar. Lalu senjata apa saja yang masuk dalam daftar bantuan militer AS ke Taiwan kali ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump secara resmi mengajukan paket penjualan senjata untuk Taiwan senilai lebih dari 11 miliar dolar atau sekitar 184 triliun rupiah kepada Kongres. Langkah ini menjadi suntikan militer terbesar bagi Taiwan yang kini tengah bersiap menghadapi potensi invasi dari Cina yang telah lama dikhawatirkan. Persenjataan yang dikirim difokuskan pada sistem tempur yang mampu memberikan keunggulan asimetris meliputi, pertama, High Mobility Artillery Rocket System atau HIMARS. Melansir Army Technology, HIMARS merupakan anggota terbaru dari keluarga sistem roket peluncur ganda MLRS yang dirancang untuk menghadirkan daya tembak besar dengan mobilitas tinggi. Sistem ini dikembangkan sejak 1996 oleh Lockheed Martin Missiles and Fire Control. HIMARS dipasang pada sasis truk beroda sehingga lebih ringan, lebih cepat dipindahkan, dan lebih fleksibel dalam operasi. Fungsi utamanya adalah menyerang dan menghancurkan artileri musuh, konsentrasi pertahanan udara, truk logistik, kendaraan lapis baja ringan, pengangkut personel, serta mendukung serangan terhadap konsentrasi pasukan dan jalur pasokan. Konsep operasinya mengandalkan taktik shoot and scoot, yaitu meluncurkan roket lalu segera berpindah lokasi dengan cepat sebelum posisi peluncuran terdeteksi musuh. Dari sisi sistem kendali tembakan, HIMARS mewakili kemampuan pengisian otomatis dan otonom seperti pada MLRS. Sistem ini dilengkapi Improved Launcher Mechanical System (ILMS) serta Improved Fire Control System (IFCS) yang ditingkatkan lagi dengan Universal Fire Control System (UFCS). Sistem kendali tembak berbasis komputer memungkinkan HIMARS dioperasikan oleh 3 awak, yaitu pengemudi, penembak, dan kepala seksi. Namun dalam kondisi tertentu dapat dijalankan oleh 2 orang, bahkan 1 prajurit saja. Keunggulan utama HIMARS terletak pada fleksibilitas amunisinya. Sistem ini mampu meluncurkan seluruh keluarga amunisi MLRS, mulai dari roket latihan jarak pendek hingga roket dan rudal jarak jauh. HIMARS dapat menembakkan roket guide MLRS, rudal taktik ATACMS, hingga rudal generasi baru Precision Strike Missile (PRSM). Kemampuan ini menjadikan HIMARS bukan hanya senjata artileri roket, tetapi juga alat serangan strategis jarak jauh. Dari sisi kendaraan, HIMARS dipasang pada truk 5 ton dari keluarga kendaraan taktis menengah FMTV. Bobotnya sekitar 10,8 ton, jauh lebih ringan dibandingkan peluncur MLRS M270 yang mendekati 20 ton. Satu unit HIMARS membawa 1 pot berisi 6 roket, namun tetap cukup ringan untuk diangkut menggunakan pesawat angkut C-130. Selanjutnya, Howitzer M109A7 Paladin. Melansir Army Technology, senjata ini merupakan sistem artileri swagerak generasi terbaru yang diproduksi oleh B Systems sebagai peningkatan signifikan dari M109A6 Paladin yang telah terbukti dalam berbagai operasi tempur. Sistem ini dirancang untuk menjadi tulang punggung dukungan tembakan bagi tim tempur Brigade Lapis Baja Angkatan Darat AS, serta mampu digunakan dalam beragam skenario pertempuran. Sistem itu menggunakan sasis yang sama dengan kendaraan tempur beroda rantai Bradley dan dilengkapi arsitektur digital terpadu. Awak berjumlah 4 orang mengoperasikan kendaraan ini yang memiliki panjang sekitar 9,7 meter, lebar 3,9 meter, tinggi 3,3 meter, dan berat tempur maksimum sekitar 35,4 ton. M109A7 dilengkapi sistem kendali tembakan digital onboard, sistem navigasi posisi terintegrasi, serta komputer dengan program diagnostik yang komprehensif. Dari sisi persenjataan, Paladin M109A7 dipersenjatai meriam M284 kaliber 155 mm dengan dukungan M182A1 serta dilengkapi sistem pengisi amunisi otomatis.
Meriam ini mampu menembakkan proyektil dengan laju tembak konstan 1 peluru per menit dan laju tembak maksimum hingga 4 peluru per menit. Jangkauan tembaknya mencapai sekitar 22 km menggunakan proyektil standar dan hingga 30 km dengan proyektil berbantuan roket. Sistem ini juga kompatibel dengan amunisi presisi, termasuk proyektil Excalibur dan perangkat pemandu presisi lainnya. Untuk perlindungan, M109A7 mengandalkan kemampuan tembak dan lari guna mengurangi risiko terkena tembakan balasan artileri musuh. Kendaraan ini dilengkapi sistem pemadam kebakaran otomatis, perlindungan tambahan bagi penembak, serta lapisan baja yang ditingkatkan. Dalam hal mobilitas, M109A7 ditenagai mesin bertenaga 675 tenaga kuda dan menggunakan transmisi otomatis L3 HMPT 800. Kendaraan ini memiliki kapasitas bahan bakar 549 liter, kecepatan maksimum di jalan sekitar 61 km per jam, dan jarak tempur hingga 300 km. Selain itu, Howitzer ini mampu menyeberangi genangan air sedalam 1,07 meter, melewati parit hingga 1,8 meter, serta menaklukkan kemiringan medan yang curam. Ketiga, sistem rudal anti-tank Javelin. Melansir Army Recognition, FGM-148F Javelin merupakan rudal anti-tank portable generasi ketiga dengan sistem pandu inframerah pencitraan dan kemampuan tembak dan lupakan. Setelah ditembakkan, rudal tidak memerlukan penguncian atau pengarahan lanjutan dari operator sehingga awak dapat segera berpindah posisi untuk menghindari tembakan balasan. Javelin memiliki dua mode serangan, yaitu serangan atas top attack untuk menembus lapisan pelindung bagian atas tank tempur utama modern, serta mode serangan langsung direct attack untuk menyasar kendaraan lapis baja ringan, benteng, bangunan, dan target personel. Sistem ini dioperasikan menggunakan Lightweight Command Launch Unit yang lebih ringan dan ringkas dibandingkan peluncur generasi sebelumnya. LWCLU dilengkapi sensor thermal yang ditingkatkan, layar definisi tinggi, dan kemampuan akuisisi target jarak jauh. FGM-148 Javelin memiliki jangkauan tembak beberapa kilometer dan menggunakan sistem pandu GPS independen berbasis pencitraan inframerah sehingga tetap efektif dalam kondisi medan kompleks dan lingkungan dengan gangguan elektronik. Sistem Javelin dirancang untuk dioperasikan oleh tim kecil infanteri dan dapat dibawa secara individual, memberikan mobilitas tinggi di medan perkotaan, daerah pegunungan, maupun zona pendaratan amfibi. Kemudian sistem senjata Top Launch Optically Tracked Wire Guided atau disingkat TOW. Melansir situs Raytheon Technologies, TOW adalah rudal anti lapis baja jarak jauh yang dirancang untuk menghancurkan tank tempur utama, kendaraan lapis baja, bunker, serta target pendaratan amfibi. Sistem ini mengandalkan pemanduan optik melalui kabel, di mana operator mempertahankan bidikan ke sasaran hingga rudal mengenai target. TOW tersedia dalam beberapa varian utama yaitu TOW 2A, TOW 2B, dan TOW Bunker Buster. Sistem senjata TOW dapat ditembakkan dari berbagai peluncur dan platform, termasuk Integrated Target Acquisition System, kendaraan tempur Bradley, kendaraan anti-tank Striker, HMMWV, hingga kendaraan lapis baja ringan. Fleksibilitas ini memungkinkan TOW digunakan baik sebagai senjata statis maupun terintegrasi pada kendaraan tempur, serta mendukung operasi ofensif dan defensif. Untuk akuisisi target, peluncur TOW dilengkapi sensor optik dan thermal yang memungkinkan identifikasi serta pelacakan sasaran siang dan malam. Kemampuan ini menjadikan TOW efektif dalam lingkungan pertempuran yang kompleks dan sangat diperebutkan, termasuk medan terbuka maupun area perkotaan. Terakhir, drone kamikaze Altius. Melansir Army Recognition, Altius 600M merupakan amunisi jelajah atau drone kamikaze buatan AS yang dikembangkan dari platform UAV Altius 600 dan kini diproduksi oleh Anduril Industries.
Drone ini dirancang sebagai sistem multimisi dengan kemampuan serang presisi jarak jauh, khusus untuk operasi satu arah di mana wahana akan meledak saat mengenai sasaran. Berat rangka pesawat Altius 600M sekitar 12 kg, dengan kapasitas muatan antara 3 hingga 7 pon, tergantung konfigurasi misi. Dari sisi kinerja, Altius 600M memiliki daya tahan terbang hingga 4 jam dan jangkauan serangan maksimal mencapai 400 km dari titik peluncuran. Drone ini dapat diluncurkan dari berbagai domain mulai dari kendaraan darat. Altius 600M mengusung desain modular yang memungkinkan penggunaan berbagai jenis muatan. Sistem kendali Altius 600M mengandalkan platform Lattice milik Anduril yang memungkinkan tingkat otonomi tinggi dan operasi berbasis jaringan. Satu operator dapat mengendalikan dan mengoordinasikan beberapa drone sekaligus dalam satu misi. Dalam operasi, Altius 600M dapat diprogram untuk berpatroli di area tertentu sambil mendeteksi emisi radar atau target visual yang telah ditentukan. Jika sasaran terdeteksi, sistem akan memberi peringatan kepada operator untuk melakukan konfirmasi atau langsung mengotorisasi serangan. Rencana pengiriman bantuan militer ini pun menuai kecaman dari China. Melalui Kementerian Luar Negeri China, Beijing mendesak Washington segera menghentikan apa yang disebutnya sebagai tindakan berbahaya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Ko Jiakun, menyatakan penjualan senjata dalam skala besar itu akan melemahkan stabilitas Selat Taiwan dan mengirim sinyal yang salah kepada kelompok pro kemerdekaan Taiwan. Menurut Beijing, persenjataan Taiwan justru mendorong kawasan menuju konfrontasi militer dan risiko perang. Pemerintah Cina pun menegaskan akan mengambil langkah balasan untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Beijing juga kembali menekankan posisinya bahwa Taiwan merupakan bagian dari Cina dan penyatuan kembali tetap menjadi tujuan utama, termasuk dengan penggunaan kekuatan militer jika diperlukan. Itulah spesifikasi sejumlah alutsista yang akan dikirimkan AS untuk Taiwan sebagai bantuan militer. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Ikuti terus perkembangan konflik Cina versus Taiwan hanya di YouTube Kompas.com.